Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Coba rapihkan dulu pakaiannya. Sudah, Bu. rapi? Sudah. Sudah. Pakaiannya, tempat duduknya sudah rapi? Sudah ya? Sudah, Sudah, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Ani hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Natasha hadir. Hadir, Bu. Nurul Febrianti hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, coba sebutkan menurut kalian teknologi itu contohnya ada apa aja ya? Yang HP, bisa Bu. Ya, HP. Betul sekali, Ani. Ada apa lagi? Ada mesin cuci, Bu. Iya. Selain mesin cuci, ada lagi? Ayo, Lampu, yang Bu, lain. menerangi kita buat ketika gelap. Iya, betul. Itu semuanya teknologi ya. Nah, sekarang coba bayangkan apabila di zaman sekarang tidak ada teknologi, tidak ada lampu, tidak ada listrik, bagaimana? Apakah kehidupan kita akan sama? Tidak, Bu. Tidak. Berbeda, Bu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca, nanti kalian akan membaca salah satu teks yang ada di buku paketnya ya. Kalian mampu menguraikan informasi penting dari teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia dengan tepat. Nah, setelah membaca, siswa mampu menyimpulkan isi teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyatakan pendapat pribadi terkait teks Listrik Pengubah Dunia secara lisan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, lalu yang keempat, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu membandingkan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, lalu yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, nah nanti kalian akan diskusi yaitu mengerjakan LKPD, Ibu harap dapat mendiskusikan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, melalui kegiatan presentasi, mampu menunjukkan hasil diskusi mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di lingkungan sekitar berupa mind map dengan tepat. Nah, begitu Ibu harapkan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks. Nah, kalian baca teksnya terlebih dahulu ya. Judulnya Listrik Pengubah Dunia. Ada di halaman 1 di buku siswa. Coba kalian baca terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Sudah ya. Nah, Baik, Ibu. sekarang coba siapa yang mau membacakan kesimpulannya?
Saya Ibu. Iya, boleh Nurul. Jadi, jadi arus listrik itu ditemukan oleh Michael Faraday yang lahir di Inggris pada tahun 1971. Nah, beliau berhasil menciptakan alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik, Bu. Nah, kemudian listrik juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tanpa listrik kita akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, betul Nurul. Terima kasih ya. Nah, sekarang coba lihat di halaman 3. Nah, di situ ada pertanyaan. Nanti kalian isi terlebih dahulu ya pertanyaannya. Boleh berdiskusi dengan teman sebangku. Ibu beri waktu 20 menit ya. Baik, Bu. Ya. Nah, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ibu. Ya, sekarang Ibu memiliki satu video. Nah, kalian simak baik-baik ya videonya. Hai guys, jika kamu lahir di era 90-an, pasti pernah mengalami masa kecil yang membahagiakan, bukan? Gak jarang juga kan, kamu kangen dengan masa-masa itu. Entah itu kangen dengan suasana permainan atau makanan di era zaman tersebut. Karena di era 90-an ini yang menjadi good, berikut ini adalah beberapa momen yang cuma ada di generasi 90-an loh guys, yang tentu bakal membuat kalian tersenyum-senyum sendiri saat melihatnya. Tapi sebelum itu subscribe dulu ya guys, agar channel menonton televisi. Barang elektronik merupakan salah satu benda yang sangat mudah dijumpai di era saat ini. Salah satunya adalah televisi guys. Televisi sangat mudah ditemui di setiap rumah masyarakat, entah itu dari kalangan atas hingga kalangan bawah sekalipun. Namun, coba kita flashback ke zaman dahulu ya guys. Televisi menjadi barang elektronik yang sangat lama untuk kita temui. Karena selain produksi televisi terbatas, harga yang ditaksir pun juga terbilang mahal. Dan juga kalau dalam satu kampung yang bisa memiliki televisi hanya satu orang. Meski demikian, hal ini juga membawa dampak positif bagi orang zaman dulu. Karena dengan begitu silaturahmi mendukung bioskop. Selain bisa menikmati menonton film secara outdoor, menonton layar tancap memiliki kesan tersendiri karena mengandung banyak pesan moral di mainan era 90-an. Jauh sebelum handphone ada seperti sekarang ini, mainan dengan berbagai macam bentuk dan penggunaan menjadi barang yang paling disukai oleh anak-anak di era 90-an. Tak seperti generasi sekarang ini, yang semua kesenangan hanya bisa ditemukan dari layar smartphone. Nah, kira-kira di antara kalian siapa nih guys yang masa kecilnya suka mainan seperti ini? Mainan kelereng? Nah, kalau yang kita makan. Walau dengan uang saku yang diberikan sangat terbatas sekitar 500 rupiah, dan jenis varian berarti kalian dulu seorang murid yang kreatif nih guys. Tentu kita punya kenangan tersendiri menggunakan penghapus karet ini ketika kita masih sekolah dasar dulu. Penghapus ini sering digunakan pada saat darurat ketika kita tidak membawa penghapus asli. Alih-alih bisa menghapus tulisan dari pensil di kertas buku, justru bekas hapusannya meninggalkan bekas hitam di kertas, atau kertas menjadi rusak. Dan kenangan masa sekolah ini membuat kita bernostalgia. Umum. Jauh sebelum ponsel mendominasi saat ini, telepon umum koin merupakan satu-satunya alat komunikasi murah meriah yang pernah menemani kehidupan kalian. Nah, buat kalian yang pernah dilanda asmara pada tahun 80 dan 90 terus menyiapkan stok uang koin agar tidak kehabisan pulsa saat telepon pujian hati.
lucunya lagi nih guys, kalian juga selalu berebut telepon. Nah, sudah ya, tadi sudah menonton videonya. Nah, itu ternyata ada banyak ya perubahan dari masa ke masa, mulai dari permainan, di mana mungkin sudah jarang ya kalau di kita itu lihat anak-anak yang main kayak yang main congklak. Mungkin sekarang sudah lebih dominan ke smartphone, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan beri kalian waktu selama untuk membuat kelompok. Nah, coba kalian membuat kelompok sendiri ya. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Sudah semuanya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan beri kalian LKPD. Sebentar, ini ke pause. Nah, ini ada LKPD-nya. Nah, kalian, Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti setiap kelompok mempresentasikannya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, sekarang sudah 30 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Baik, Ibu. kalau begitu kita akan mulai. Ya, kalau begitu kita akan mulai dari kelompok pertama. Baik, Ibu. Ya, Dimulai, silakan. Ibu. Ya. Ya. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mind map yang telah dibuat. Kami membuatnya seperti ini, Bu. Nah, di sini sebelum terjadinya perubahan sosial di bidang transportasi yang dulunya menggunakan delman, sekarang setelah terjadinya perubahan sosial atau modernisasi, jadi menggunakan motor, mobil, bahkan pesawat. Walaupun delman masih ada di daerah pedesaan, delman masih ada di daerah pedesaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus Ani. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeah. Nah, sekarang giliran kelompok kedua ya. Silakan kelompok kedua. Iya, Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan mind map yang telah kami buat. Nah, di sini seperti yang kita lihat sebelumnya ada perubahan sosial, itu para petani apabila membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, akan tetapi sekarang terjadi perubahan sosial, kerbau diganti dengan traktor. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wah, hebat, bagus. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Yeah. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Tidak Bu. ada. Baik. Nah, kalau gitu, semuanya sudah presentasi ya? Hebat-hebat anak-anak Ibu. Nah, sekarang ada yang tahu tidak ciri-ciri dari modernisasi? Sebentar ya, Ibu, saya screen dulu. Coba ada yang tahu? Yang ke-1 itu ada apa dulu?
Saya, Bu, memiliki sikap boleh. yang terbuka, memiliki sikap yang terbuka terkait perubahan dan berani mengemukakan pendapat, Bu. Wah, iya betul. Nah, lalu yang kedua ada apa ya? Iya, betul. Tadi sudah disebutkan oleh Nurul. Nah, lalu yang ketiga ada apa ya? Ada apa lagi? Sangat menghargai waktu, Bu. Iya, betul, Natasha. Nah, lalu yang keempat? Berpikir maju dan penuh perhitungan, Bu. Iya, betul, Ani. Hebat semua anak-anak ibu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah dipresentasikan? Saya, Bu. Ibu, perubahan sosial itu ada faktor penghambatnya tidak? Ada tidak ya? Coba untuk teman-temannya dulu, ada yang mau bantu jawab? Saya, Ibu. Iya, boleh, Ani. Iya, masyarakat yang hidup di pedalaman, Bu, karena wilayahnya terasing, jadi susah masuk perubahan sosialnya. Iya, betul sekali, Ani. Nah, salah satunya yaitu karena kehidupan masyarakatnya yang masih asing ya, atau berada di wilayah pedesaan dan di pedalaman. Nah, yang kedua itu, ada lagi yang lain selain itu, yaitu masyarakatnya yang masih menjaga tradisi dan kebudayaan daerahnya. Nah, mereka itu sangat menjaga budayanya sangat kuat, hingga sulit sekali modernisasi untuk masuk ke wilayah tersebut. Nah, begitu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah, Ibu. Sekarang kalian tahu tidak upaya apa saja yang bisa digunakan untuk menjaga modernisasi? Coba bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh budaya negatif dari luar? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari dampak negatif dari globalisasi? Belajar, Bu. Belajar dampak negatif dan positifnya dari penggunaan barang atau apapun itu. Iya, betul sekali Natasha. Nah, Ibu juga akan memberikan materi. Nah, ini ada. Nah, ini adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi. Ada yang mau coba membacakannya? Saya, Bu. Ya, boleh Natasha. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, menyaring informasi sesuai landasan norma. Yang kedua, menghidupkan budaya gotong royong dan kebersamaan sebagai jati diri bangsa. Yang ketiga, meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Yang keenam, membudayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan. Sudah, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Natasha. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran hari ini telah selesai. Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya, boleh, Natasha. Jadi, pembelajaran hari ini membahas tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di kehidupan sehari-hari kita, mulai dari penggunaan alat-alat yang
berteknologi, alat transformasi kita dan kebiasaan sehari-hari, Bu. Selain itu juga kita belajar tentang teks eksplanasi. Contohnya, Michel Faraday itu si penemu arus listrik. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Iya, betul Natasha. Terima kasih banyak ya atas kesimpulannya. Nah, boleh diberi tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian agar lebih mengingat, Ibu akan berikan soal evaluasi. Nah, soal ini dikerjakan secara individu ya. Jangan nyontek. Ya, dikerjakan secara jujur ya. Ibu beri kalian waktu selama 15 menit. Nah, ini. Ya, sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Sekitarnya sudah rapi belum? Sudah. Ya, bereskan barang-barangnya, kemudian kita berdoa dulu. Ya, ketua kelas boleh pimpin doanya. Baik, Ibu. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.